Halo semua, perkenalkan nama saya Yarli Elkel dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika, kelas A Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini, saya akan membawakan materi dengan judul Jaringan Komputer pada mata kuliah pengantar teknik informatika. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda mengenal atau tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna untuk penggunaan jaringan publik seperti internet. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama PAN atau Personal Area Network, mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah, dan biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet, tidak memerlukan the source yang besar. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang berikut MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada jaringan LAN. Yang berikut WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang berikut internet. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktik lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. VPN atau Virtual Private Network. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Jaringan komputer berdasarkan jenis transisi. Yang pertama, broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Dan yang kedua, point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain untuk dapat mengirim sebuah paket
ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Yang berikut topologi jaringan komputer. Yang pertama, bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Yang kedua, ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Yang ketiga, star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Yang keempat, tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Yang kelima, mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dari klien karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer klien. Yang berikut, NIC atau Network Interface Card digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Ethernet, Fast Ethernet, dan Gigabit Ethernet, serta Technic. Yang berikut, kabel jaringan. Media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk pembuatan saluran jaringan. Di antaranya adalah kabel coaxial, fiber optik, dan twice pair. Hub dan switch berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer secara fisik. Bentuk dari switch sama dengan hub. Yang berikut, router. Router adalah perangkat Jarcom yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang berikut, bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Yang berikut, modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut juga dengan Internet Service Provider atau ISP. Yang berikut, repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan dan sinyal yang masuk. Dan yang terakhir, Braille card. Braille card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung Braille card, namun Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Kekurangan dan kelebihan jaringan komputer. Yang pertama, kelebihan untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dan yang kelima, membantu aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan kekurangan yang pertama, biaya network yang diperlukan cukup besar, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih sering terhubung untuk membagikan data atau informasi. Jenis dari jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN, WAN, CAN, Internet, dan FPN. Topologi yang digunakan antara lain bus, ring, star, tree, dan mesh. Yang ketiga, manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia
serta membantu dalam proses menyampaikan informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Dan yang terakhir, selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari memanfaatkan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaannya. Salah satu contoh nyata adalah praktik pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.